Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Clara di kelas 5. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Lalu, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah kabar anak-anak baik? Semoga anak-anak terkasih dalam keadaan baik ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, lebih baiknya kita berdoa. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pertumbuhan dan perkembangan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Semoga dengan materi ini kami bisa mengerti dan semakin bertanggung jawab akan tugas-tugas kami sebagai ciptaan-Mu. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat memperlihatkan sikap tanggung jawab atas perkembangan dirinya atas tugas sebagai perempuan dan laki-laki. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami sebagai perempuan dan laki-laki. Perkembangan pada perempuan dan laki-laki dapat kita lihat dengan dua bagian. Yang pertama, secara fisik maupun psikologis. Yang pertama, secara fisik. Perkembangan pada fisik contohnya tambahnya tinggi badan, berat badan. Sedangkan perkembangan pada psikologis contohnya perkembangan bakat dan kemampuan yang ada dalam diri anak-anak. Perkembangan juga dapat dilihat dari beberapa unsur. Yang pertama, perkembangan intelektual. Pada usia sekolah, anak sudah mampu membaca dan menulis dan juga menghitung. Begitu juga yang selanjutnya perkembangan bahasa. Pada usia sekolah, anak sudah mampu menguasai sekitar 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya sendiri. Yang ketiga, perkembangan sosial. Pada usia sekolah, anak juga sudah dapat berinteraksi bukan hanya dengan keluarganya saja, namun dengan teman sekelasnya dan dengan temannya di sekitar sekolahnya. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada usia sekolah, anak juga sudah mampu mengendalikan ataupun sudah mampu mulai untuk mengendalikan emosinya. Yang selanjutnya, perkembangan penghayatan keagamaan. Di sini anak sudah mulai dibentuk di sekolah akhlak dan karakternya. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengajak kalian untuk membaca kitab suci yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau baru berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segeralah pergi hamba dan menerima 5 talenta itu. Ia menjalinkan uang itu lalu beroleh 5 laba talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan menerima laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan berturutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur
dan memungut dari tempat yang dimana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang menjangan uang, supaya sekembali pada aku dapat menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dan daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya dan dicampakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Baiklah anak-anak, itulah materi kita pada hari ini tentang talenta. Baiklah anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami pelajaran melalui pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.